Baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Evio. Kali ini saya akan bercerita kisah keteladanan Sunan Kalijogo. Referensi cerita ini saya ambil dari Gramedia Blogspot yang ditulis oleh Yufi Candika dengan judul Sejarah Sunan Kalijogo, wali yang pernah menjadi pencuri. Nah teman-teman, beginilah ceritanya. Sunan Kalijogo merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijogo mempunyai nama Raden Saleh. Beliau merupakan seorang putra dari Adipati Tuban yang bernama Ki Sugeng Wilotingto. Raden Saleh dikenal suka membantu rakyat miskin yang kesusahan. Alkisah pada suatu masa sedang terjadi musibah paceklik. Di mana-mana rakyat miskin kelaparan. Karena itu Raden Saleh mencuri bahan makanan di gudang Kadipaten dan dibagikan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Secara diam-diam dan dilakukan setiap malam. Rakyat sendiri tidak tahu dari mana datangnya bahan makanan tersebut. Kejadian ini terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberi julukan Maleng Celureng. Aksi Raden Saleh berjalan mulus pada awalnya. Tetapi sepandai-pandainya pemain lompat pasti akan terjatuh juga. Raden Saleh tidak menyadari bahwa penjaga Kadipaten sudah mencurigai gerak-geriknya. Hingga suatu ketika ketahuan, Raden Saleh ditangkap dan dibawa ke hadapan ayahnya. Wah, Raden Saleh anakku, kenapa kau peduli? Memalukan saja. Maafkan hamba ya, hamba mencuri bahan makanan untuk dibagikan ke rakyat miskin. Kasihan mereka sudah berhari-hari tidak makan. Oh, tetap saja kamu harus hukum cabut dan kamu saya usir dari kabupaten ini. Namun setelah diusir dari kabupaten, Raden Saleh tetap mencuri dan merampok harta orang-orang kaya. Hingga suatu ketika bertemulah Raden Saleh dengan orang tua berjubah putih bersih dan membawa tongkat berkilau seperti emas. Karena itu, Raden Saleh berusaha merebutnya dan membuat orang tua tadi jatuh tersungkur. Apa yang bisa tak lakukan? Astagfirullahaladzim. Maafkan saya kira tongkat ini terbuat dari emas. Ternyata cuma kayu biasa. Ini saya kembalikan. Sudah, jangan menangis, Tuan. Bukan tongkat ini yang saya tangisi. Tetapi saya pernah berbuat dosa. Rumput ini terjatuh saat saya jatuh sakit. Cuma begitu saja, mengapa merasa begitu
Melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncullah keinginan untuk berguru dengannya. Tunggu Tuan, tunggu. Izinkan hamba untuk berguru dengan Anda. Hamba ingin sekali belajar ilmu agama. Tapi ternyata tak semudah itu. Ada satu syarat yang harus dijalankan. Sunan Bonang menancapkan tongkat ke tepi sungai dan berpesan, jagalah tongkat ini sampai saya kembali nanti. Sebagai seorang murid, Raden Sahid sangat mematuhi perintah. Saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Sahid tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Hari berganti, bulan pun berlalu. Tak merasa 3 tahun sudah melewati. Saatnya Sunan Bonang kembali mengambil tongkat. Sunan Bonang pun berpisah kepada Raden Sahid. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati Allah, jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tubuh lunak dan dipenuhi tanah minyak, Raden Sahid menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pilihannya, Raden Sahid diberi gelar Sunan Kalijogo dan menjadi salah satu anggota Wali Songo. Nah, teman-teman, dari cerita tadi, pesan yang bisa kita dapatkan adalah jika ingin berbuat baik, harus disertai dengan cara yang benar, dan kita harus menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kau mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadamu, sedangkan kamu membenarkan. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Itu sempat daripada kita. Menawi lepas nuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.